Halo semua, balik lagi bersama saya Tory Bijaksana di BTS Game Mobile. Hari ini kita barengan lagi dengan Redmi 9T yang bakal kita tandingkan dengan Redmi Note 9. Sama-sama yang ada unsur 9-nya, tapi ini serial yang terbaru dari Redmi 9 series, yakni Redmi 9T. Oke, kita bakalan tes game ya untuk kedua HP ini. Kira-kira lebih worth it mana kalau buat main game? Si Redmi Note 9 dengan Helio G80 dan si Redmi 9T dengan Snapdragon 662, atau dia mempunyai performa yang lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya juga. Jadi ini dia selengkapnya Redmi 90 versus Redmi Note 9 Gaming Test. Oke, pertama kita langsung main dulu Redmi 9T khususnya. Mari kita mulai dengan Call of Duty-nya. Kenapa pakai Call of Duty? Karena serial Snapdragon 662 itu biasanya punya performa yang lebih bagus dibandingkan dengan Helio G80. Tapi daripada banyak ngomong kan, mari kita buktikan saja. Oke, untuk masa loading penunggunya ini FPS-nya hanya di 4 dengan pemakaian CPU-nya sebesar 46%, dengan GPU sebesar 33%. Oke, kita langsung masuk ke lobby-nya. Kita tunggu sesaat. FPS-nya kita sekarang dapat 24 hingga 30 fps, CPU-nya kepakai di 30% dan GPU-nya di 68%. Kita cek dulu dan kita pastikan dulu grafik yang sangat tinggi dengan frame rate-nya di high. Kita mulai dengan kondisi baterai 69% dalam waktu 14.40. Kita nanti simak berapa daya tahannya ini, terus kira-kira seperti apa. Dan ini kita pantau dulu FPS dan GPU-nya sebelum kita melakukan, dan ini bisa sampai ke 99%. CPU-nya ada 32, FPS-nya di 30-an juga. Oke, kita langsung main saja. Sejauh ini nggak ada masalah ya teman-teman. Kita pantau FPS lagi, ini masih di 32, kemudian CPU-nya di 40 dan GPU-nya di 99%. Satu kali permainan kurang lebih 6 menit. Ini baterainya berkurang 3% dan di area kamera ini sudah mulai panas ya teman-teman. Kayaknya sekali aja cukup deh ini. Jadi secara keseluruhan saya nggak ada masalah. Di awal-awal tadi saya menggunakan mode advance dan di akhir-akhir saya menggunakan mode yang biasa untuk handlingnya atau untuk gameplaynya. Jadi nggak terlalu banyak pengaturan dan sebagainya. Yang pasti nggak ada lag, nggak ada masalah kecuali tadi ada gangguan sinyal sedikit. Oke, kita lanjut ke game yang kedua. Game kedua yang kita mainkan kali ini adalah PUBG Mobile ya teman-teman ya. Di PUBG Mobile ini tentu kita main dengan standar maksimal yang ada di sini nanti. Terus saya hanya akan nyobain mode arcade-nya, jadi bakalan punya pengalaman yang berbeda dan durasinya juga tidak terlalu lama yang pasti. Dengan intensitas pemakaian ini di posisi loadingnya, FPS-nya ada di 26, 27, kadang-kadang 28, dan CPU-nya ada di 20-an, ada di 23, 24, gonta-ganti, dan GPU-nya kepakai di 31%. Ini kita mulai dalam 14.49 ya teman-teman, dengan kondisi baterai 66%. Giroskopnya kita nyalakan, kemudian grafiknya kita maksimalkan. Sayang sekali belum HD, ini baru di balance medium. Kemudian stylenya kita pakai yang colorful saja. Kita jarang pakai yang colorful. Terus kita oke, dan kita main mode arcade. Ini kita mode arcade, kita mulai. Paling tidak kita punya pengalaman sedikit tentang penggunaan handphone ini untuk main PUBG Mobile. Grafiknya seperti apa, kualitas hasilnya seperti apa. Nah, ya balance medium itu ternyata nggak terlalu bagus ya teman-teman. Cuman cukup lah untuk bisa main PUBG Mobile. Yang penting nanti ini nggak nge-lag aja gitu dah. Oke, ini sekarang kita ngetes handling untuk giroskopnya, dan lumayan juga giroskopnya. Ngomong-ngomong ini digerakkan dengan giroskop. Oh, terjadi lag yang lumayan. Oh, servernya sinyalnya kurang bagus teman-teman, mohon maaf. Saya nggak tahu ini apakah karena wifi atau karena kita pakai perekaman layar. Harusnya sih nggak ngaruh, tapi ya nggak ngerti juga. Oke, terjadi patahan berapa ya teman-teman ya. Oke, kita belum lama tapi udah mati duluan ya. Jadi
kita tadi bermain kurang lebih sekitar belum ada 6 menit lah, 3 menitan, 3-5 menit lah. Dan kita udah kalah, FPS-nya normal. Ada masalah, tapi ada masalahnya di jaringan. Saya nggak tahu kalau misalkan jaringannya ini oke, apakah juga bakalan ngaruh ke hasilnya. Saya juga nggak ngerti. Tapi secara prinsip sebetulnya ini bisa, cuman kadang-kadang emang kayak ada patahan-patahan tertentu yang saya rasakan. Oke, game terakhir yang mau kita mainkan adalah untuk serial Redmi 9T ini ada di Mobile Legends. Oke, kita coba main klasik ya. Kemudian kita pastikan dulu. Ini sinyal tadi barusan di kuning. Terus kita grafiknya di high, cuman mode HFR-nya kita belum aktif, kita hanya ada di mode XD saja. Kita coba main klasik 1 kali pertandingan. Oh ya, ini FPS-nya kita ada di 30-an FPS dengan CPU pemakaian di 19% dan GPU-nya sampai 93% atau di angka 90-an. Oke, kita mulai. Oke kawan-kawan, kita bermain Mobile Legends dengan menggunakan Redmi 9T yang dibekali dengan Snapdragon 662. Ngomong-ngomong ini yang varian RAM 464. Worth it nggak kira-kira untuk main Mobile Legends? Kita mulai pada 14.59 atau anggap aja kita jam 3 dengan baterai kondisi 64%. Sejauh ini nggak ada masalah di awal-awal permainan 1 menit ini ya kawan-kawan. Jadi kita tunggu aja, kita lihat dulu sebagaimana performanya si Redmi 9T ini, apakah bakal lebih baik dengan yang lainnya. 3 menit belum ada masalah dan ya masih menggunakan Mia dengan grafiknya lumayan bagus, bayangannya juga kelihatan. Oke, untuk selama ini belum ada masalah lagi, kendalanya nggak ada kendala apapun. Kendalanya nggak ada kendala apapun macam mana. Tapi di bagian sisi layar kamera ini, di modul kamera ini udah mulai hangat. Oke, kalau di dalam permainan kita dapat FPS 50-an maksimal tadi. Kemudian CPU-nya ada di 12% dan GB-nya ada di 27%. Oke, kita lanjut lagi untuk mengalahkan di mode klasik ini. Sekarang udah di level 10. Oke teman-teman, setelah kita 1 kali pertandingan di klasik ya dengan skor kemenangan yang lumayan telak, ini kita baterainya berkurang menjadi 62% atau kurang lebih hanya berkurang 3% saja berarti untuk 1 kali permainan. Dan kita jadi MVP, enak aja mainnya gitu. Dan di sekitar area sini masih tetap panas. Oke, sekarang kita masuk di Redmi Note 9 yang bakal kita buat main juga dengan game yang sama. Kira-kira bakal lebih baik mana performanya? Mari kita mulai dari Call of Duty-nya terlebih dahulu. Kadang-kadang kalau kita pas main game dengan direkam layar itu kayak ada performa yang turun ya. Nah, kita lihat saja di sini bakalan kayak gimana Redmi Note 9 dengan varian 464. Oke kawan-kawan, kita sekarang sudah ada di lobby dari Call of Duty di Redmi Note 9. Ini kita di FPS 33 dan CPU terpakai sebesar 46 bahkan kadang sampai 60%. Oke, kita masih main game dengan game yang sama yakni 10 dengan versus 10 dengan tidak ada perubahan tertentu. Kita langsung aja main di rekomendasi ini. Oke, kita bakal menguasai seluruh lapangan. Grafiknya ini ada di medium high ya teman-teman. Grafiknya dari medium high dengan kontrol, kita kontrol di sini aja. Oke, sementara nggak ada masalah apapun. Kita sudah mengamankan 1 zona dan kita tunggu saja. Tapi di sini di sebelah kamera ini 1 kali permainan sudah mulai hangat ya. Ini di beberapa 2 kali permainan baterai masih ada di 66%, masih aman. Oke, kita lanjut dulu untuk sesi kedua. Oke, ini kita 2 kali permainan dan di sebelah sini kita panas di sebelah kamera, di sebelahnya nggak ada masalah di sisi yang lainnya.
Kemudian baterainya setelah permainan 2 kali ini berkurang kurang lebih 2% atau lebih 3% seperti yang teman-teman lihat, dan FPS-nya naik turun sampai sekarang ada di 40-an dan CPU ada di 51 sampai 70%. Ya, sekali lagi grafik yang ditampilkan tadi hanya bisa maksimal di medium high ya teman-teman untuk si Redmi Note 9 ini. Jadi untuk grafik itu lebih baik si Redmi 90, tapi untuk kualitas permainan kayak nggak ada masalah apapun, semuanya berimbang. Cuman di Redmi 90 tadi kebetulan ada beberapa gangguan sinyal, mungkin itu agak berpengaruh, dan ini nggak ada masalah, it's okay. Kita lanjut untuk game yang kedua, PUBG Mobile. Kita pantau dulu ini FPS-nya ketika loading itu ada di 40 sampai 60 FPS dengan pemakaian CPU sebesar 50 sampai 70%. Oke, mantap. Grafiknya kita di HD High. Nah, si Redmi Note 9 ini untuk PUBG Mobile dia lebih baik karena grafiknya bisa di maksimal HD High. Kemudian smoothnya ada di smooth ultra, balance-nya di balance ultra juga dibandingkan dengan si Redmi 90 yang hanya sampai balance medium dan smooth high. Kali ini kita pakai smooth, kita pakai HD High. Terus giroskopnya kita cek dulu, kemudian giroskopnya kita nyalakan, mantap, dan kita langsung main di mode arcade. Kita lihat saja bagaimana kira-kira performanya. Sekarang kita pukul 15.36, FPS-nya dapat 51, kadang-kadang turun ke 32 dan CPU-nya ada di 50%. Oke, kita main yang di sini. PUBG Mobile Redmi Note 9. Salah grafik ini di HD High ya teman-teman, jadi memang terlihat lebih padat dibandingkan dengan yang ada di Redmi 90 tadi. Oke, kita terjun sekarang, dan ini dia giroskopnya lebih mantap juga dibandingkan dengan si Redmi 90 tadi, dan ini nggak ada masalah, aman, lancar. Kita nggak tahu bakalan bertahan sejauh mana ini hari ini. Kalau tadi kita hanya sebentar saja kalah telak, dan semoga ini agak lebih beruntung ya teman-teman ya. Oke, kita agak beruntung ini udah dapet tembak. Oke, siapa di sana? Ini kalau pas di sini kita dapat FPS 50-an dan CPU yang 67. Ini handlingnya sampai sejauh ini nggak ada masalah. Giroskopnya kita cek lagi, aman. Ada baku hantam tapi kita nggak ngerti di mana. Oh. Oke kawan-kawan, ini tadi kita main sekitar kurang lebih 4 menit ya, dengan durasi 4 menit. Baterai berkurang sekitar 2-3%. Ini karena mungkin pakai HD High ya, dan di sini emang hangat atau cenderung panas sebetulnya di area kamera, dan seluruhnya di beberapa bagian yang lainnya nggak masalah, aman saja. Tapi secara prinsip sebetulnya nggak ada problem tertentu yang spesifik, itu nggak ada. Oke, kita lanjut ke game yang terakhir. Kira-kira bakalan lebih bagus nggak atau bakalan sama aja, dan HFR-nya bisa diaktifkan nggak kalau untuk si Redmi Note 9 ini. Oke, kita langsung saja main pakai Redmi Note 9. Ini di kondisi seperti ini pun cenderung agak hangat juga ya untuk pemakaian si Redmi Note 9 ini. Saya nggak ngerti juga karena apa, dan karena kita belum ada termogan atau hal pengukur suhu lainnya, jadi kita pakainya manual pengukurannya, perkiraan. Mungkin di posisi loading FPS-nya ada di 56, kemudian CPU-nya ada di maksimal 87%, kadang-kadang turun ke 72%. Bahkan FPS-nya bisa sampai ke 60 FPS. Oke, kita masuk ke klasik ya teman-teman. Kita pakai mode klasik lagi. Kita mulai. Nggak tahu ini bakalan lebih enakan mana untuk kode permainannya, bakalan lebih enak si Redmi 9T atau si Redmi Note 9 ini. Kita lihat saja seperti apa. Kita bakal pakai Mia lagi. Oke kawan-kawan, kita mulai PUBG Mobile di 15.46 dengan kondisi FPS 50 dan CPU di sekitar 70-an. Oke kawan-kawan, kita cek dulu. Oke, Redmi Note 9 HFR-nya bisa diaktifkan dengan kondisi grafis ultra. Jadi HFR-nya aktif dan ultra. Ini mantep banget sih. Dibandingkan tadi si Redmi 90 hanya sampai di mode HD aja dengan grafis yang high juga. Ini HFR plus ultra, mantap. Jadi kita lihat aja perbandingannya kayak gimana. Apakah lebih bagus atau enggak? Dan memang grafiknya emang lebih mantap ya kalau yang ultra, HFR-nya aktif, jadi it's okay, mantap. Oke. Kalau mode HFR dan ultra apakah memang berat begini ya teman-teman? Ini agak berat rasanya, dan device-nya di beberapa layar ini sudah mulai terasa hangat, terutama di bagian sini. Di bagian sini udah mulai hangat, sampai ke ujung jempol-jempol saya itu udah mulai hangat. No. Oke, terjadi patahan teman-teman. Agak berat lama-lama memang kalau dilihat-lihat.
Oke kawan-kawan, jadi setelah kita main kurang lebih selama 13 menit ya, untuk device yang dipakai Redmi Note 9 ini emang mengalami panas di sekitar kamera dan depan sini, di bagian sini sebelah kiri sejajar dengan kameranya, dan di beberapa kalau yang di sebelah sini atau sebelah kanan ke bawah itu nggak masalah. Dan saya kira ini wajar saja karena dia pakainya yang mode HFR dengan mode grafik ultra, jadi ini mantep banget untuk pergerakan dan semuanya. Cuman memang agak terasa berat ya, memang agak terasa lambat. Secara keseluruhan saya nggak ada masalah dengan Redmi Note 9 ini. Oke, kesimpulannya kalau Redmi Note 9 dia bisa diajak main HFR dan ultra untuk main Mobile Legend. Kemudian untuk main Call of Duty dia hanya bisa di medium balance, sedangkan untuk main PUBG Mobile dia bisa sampai ke HD hack bahkan di smooth ultra atau medium ultra. Begitu pula sebaliknya si Redmi 90 kalau di Call of Duty dia bisa di grafik yang paling tinggi Ultra HD High, kemudian untuk PUBG Mobile-nya dia hanya bisa sampai di balance medium. Oke, jadi sekian dulu teman-teman untuk permainan game kali ini dari kedua device ini. Kira-kira teman-teman lebih prefer yang mana? Kalau game Call of Duty Mania tentu bakal bisa menentukan bagus mana. Untuk Mobile Legends tentu juga bakal bisa ngejawab mana yang lebih baik. Secara keseluruhan keduanya ini sudah Type-C, jadi aman-aman saja. Untuk pemakaian baterainya juga nggak terlalu banyak. Yang pasti kita main kurang lebih 15 menit ini baterainya berkurang belum sampai 10%, jadi aman aja. Sekian dulu, saya Tor Bijaksana, sampai jumpa di video selanjutnya. Boom.